kan. Contohnya beliau nih. Kan termasuk alumni itu kan. UGR ya, kan gitu ya. Alumni ada di mana-mana. Setiap SPPG ini kewalahan cari akuntan. Gitu. Alumni UGR solusi. Alumni UGR selalu ada di sana, gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini saya kedatangan bapak-bapak dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani yang insya Allah hari ini penuh berkah, Pak. Penuh kebahagiaan yang insya Allah kita dipertemukan dengan dalam situasi yang luar biasa pada hari ini. Nah, pada hari ini mungkin nanti akan dijawab oleh bapak-bapak dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani perihal banyak yang kemudian penasaran bapak-bapak terkait dengan apa sih sebenarnya yang ada di dalam Fakultas Ekonomi. Jadi selama ini kan kita hanya tahu namanya tapi nggak tahu dalamnya. Nanti itu bisa dikupas lebih dalam lagi supaya masyarakat ataupun yang paling penting nantinya, adik-adik yang akan lulus nih, Pak Ihwan dan Pak Wadak, mengetahui bagaimana Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani. Tapi sebelum kita mulai nih, perlu dulu Pak, mungkin perkenalan nih, biar masyarakat dan adik-adik kita yang ada di luar sana yang akan lulus dari SMA, MA, dan lain sebagainya bisa mengetahui siapa sih sebenarnya teman saya diskusi pada sore hari ini. Mungkin dimulai dari Pak Wadak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murad. Saya adalah Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Gunung Rinjani. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kampus ekonomi ya. Mungkin itu saja. Ya. Langsung ke Pak Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ikhwan Wadi dari asli ya. Alamatnya sama dengan kampus UGR. Oh, dari Akansi ya? Ya, dari Gapuk ya. Dari Gapuk ya. Saya posisi sekarang sebagai Kaprodi atau Kepala Program Studi Prodi Akuntansi ya, di bawah naungan Fakultas Ekonomi. Oh gitu. Oke, mantap. Jadi saya ketemu dengan pejabat-pejabatnya fakultas nih, ada Pak Wakil Dekan, kemudian ada Pak Kaprodi. Nah, jadi dikit langsung saja ya. Mungkin saya butuh nih, bukan hanya saya ya. Tapi masyarakat butuh informasi tentang Fakultas Ekonomi UGR. Karena fakultas ini kita tahu sekarang nih jadi fakultas yang paling viral karena memang korelasinya dengan program pemerintah pusat sangat luar biasa, progresnya dan lain sebagainya. Mungkin Pak Iwan atau Pak Wadir, siapa yang duluan nih bisa menjelaskan nggak profil singkat lah Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Gunung Rinjani? Baik ya, kalau kita berbicara fakultas secara spesifik ya, kita di dalam konteks fakultas, bahwa fakultas kita berbicara sejarah dulu ya. Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dulu. Sebenarnya Fakultas Ekonomi ini sama keluar izinnya dengan izinnya kampus UGR. Ya, itu tahun 1996. Nah, berarti Fakultas Ekonomi ini sudah berdiri 30 tahun. 30 tahun yang lalu sudah berdiri. Artinya ya seumuran dari kita, sudah lama ya. Nah, dan menariknya dosen-dosen yang dulu di Fakultas Ekonomi itu sampai sekarang masih ada. Masih ada yang ada. 30 tahun yang lalu. Ya, masih ada. Ya. Nah, dan dosen-dosen kita ini tidak hanya di kalangan akademisi, di praktisi juga banyak. Banyak sekali di dalam praktisi, sehingga ketika mahasiswa atau calon mahasiswa kita yang masuk di sini tidak hanya kita mengajari tentang teori. Ya, praktiknya juga terutama praktisi. Karena apa? Karena teman-teman dosen kita itu di kalangan praktisinya juga banyak sekali. Karena kenapa kita bilang banyak praktisi? Dia tidak hanya sebagai pekerja di luar dari dosennya, sebagai pemilik pendiri juga. Contoh, ada yang mendirikan koperasi, ada yang mendirikan misalkan sekolah, ada yang mendirikan usaha-usaha yang lain gitu. Artinya tidak hanya sekedar teori kita ajari mahasiswa ini kalau kita berbicara Fakultas Ekonomi. Ya, nah. Yang kedua, Fakultas Ekonomi ini kenapa dikatakan, kenapa kita sebut dia juga? Karena begini, saya sering sampaikan ke beberapa mahasiswa ya. Nah,
Saya sering sampaikan. Nah, apapun jurusan kalian kuliah, entah itu teknik, perikanan, hukum, ada lain sebagainya. Cuma satu masalah kalian nanti ke depan ekonomi, saya gitu kan. Ekonomi aja. Apapun jurusannya, Iya. masalahnya Masalahnya ekonomi, itu dia saya gitu kan. Nah, itu ekonomi aja masalahnya. Entah itu jurusan ekonomi, masalahnya ekonomi. Perikanan ya. Entah dia jurusan Hukum, perikanan, ya. masalahnya Iya. ujung-ujungnya ekonomi. Itu uniknya ekonomi ini. Gitu dia. Ya itu dia. Artinya begini, semua kita ini selama kita berkegiatan, ekonomi aja masalah kita. Kenapa? Tuntutan dengan kebutuhan kita kan. Nah, artinya, begitu ketika Fakultas Ekonomi lahir, dia membuka satu prodi, namanya prodi akuntansi ya. Prodi akuntansi ya. Artinya prodi akuntansi ini tidak hanya kita mengajari mahasiswa terkait dengan debit kredit, Ya, juga kan, pencatatan gitu ya. bagaimana mengelola keuangan, manajemen keuangan yang bagus ya, literasi keuangannya ya, pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif, itu yang kita juga ajari ke mahasiswa begitu ya. Dan sering saya sampaikan ke mahasiswa, kenapa akuntansi ini bisa dikatakan unik? Karena begini saya gitu kan ya. Kalian bekerja dimanapun, entah kalian kerja di pemerintahan, kalian kerja di lembaga, kalian kerja di kantor jasa atau perdagangan atau industri, di lembaga sosial lainnya, satu rohnya saya gitu kan, apa? Keuangan. Ya. Kalau nggak ada uang, nggak jalan sebuah program. Iya. Iya. Kalau nggak ada uang di dalam instansi tersebut, program nggak akan jalan saya gitu kan. Nah, kalau ada uang, program jalan. Tidak akan berjalan program meskipun ada uang kalau pencatatannya enggak. Dan itu pentingnya literasi keuangan yang diajarkan di Fakultas Ekonomi. Itu uniknya akuntansi ini. Tidak hanya misalkan dia kerja di sekolah, pasti ada uang dikelola. Dia kerja di lembaga sosial, ada uang. Dimanapun ada uang. Dan situ pun, dimanapun tempat dia bekerja, pasti dibutuhkan namanya akuntansi. Itu dia. Yang akan menduduki tempat itu adalah orang-orang yang paham literasi keuangan. Paham literasi keuangan, paham pencatatan keuangan. Itu uniknya akuntansi ini sebenarnya. Dimanapun dia bekerja, entah dimanapun di luar negeri, di dalam negeri, ada uang dikelola. Dan Gitu. pasti menemukan itu ya. Pasti wajib hukumnya. Oke. Gitu. Oke, siap. Ini sangat menarik ya. Baru pertama langsung dikupas tuntas, lebih dalam lagi nanti mungkin Pak. Saya beralih ke Pak Wandel. Pak Wandel, ini kan saya mendapat informasi jauh-jauh tahun atau tahun-tahun sebelumnya juga Fakultas Ekonomi menjadi fakultas yang paling favorit. Karena memang kenapa saya bilang fakultas paling favorit? Karena memang sejauh ini Fakultas Ekonomi adalah fakultas yang kemudian memiliki paling banyak mahasiswa dari fakultas-fakultas yang lain. Nah, mungkin apa yang kemudian menarik di Fakultas Ekonomi ini sehingga mahasiswa yang mendaftar sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi banyak sekali Pak Wandel dibanding fakultas-fakultas yang lain. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan banyak nanti tentang bagaimana proses ekonomi itu ya. Nah, jadi memang kita lihat ya, yang usaha ekonomi akuntansi ya, di mana-mana sebuah kampus ya, namanya tinggi ya, baik di Jawa dimanapun itu kebanyakan mahasiswanya yang ekonomi kebanyakan di mana-mana. Di mana-mana berarti. Di mana-mana. Bukan hanya di UGR berarti. Bukan. Ya? Kita lihat apa di PTN, PTS itu kan, memang dia agak eksklusif ya. Sebab apa kita lihat apa ekonomi akuntansi ini sangat dibutuhkan di mana-mana. Di semua instansi dia masuk gitu kan. Tadi apa di bidang apa lembaga semuanya dia masuk di sana, dibutuhkan yang namanya pencatatannya, pembukuannya. Kemudian apalagi dengan sebuah kebijakan adanya MBG ini gitu kan, kita lihat ya pangsanya sangat luas sekali gitu kan, di mana banyak sekali yang dibutuhkan alumni akuntansi ya, akuntansi itu minimal S1 yang dibutuhkan. Ya. Dan tidak boleh dari jurusan yang lain Pak ya? Tidak boleh gitu kan ya, spesifik akuntansi kan, tidak boleh ya. Nah itu adalah satu keunggulan yang dimiliki oleh akuntansi kan gitu. Alhamdulillah ya sudah jalan sebuah Indonesia gitu kan. Ya. Kemudian saya tambahkan sedikit tadi, memang kita sudah meluluskan 26 kali wisuda ya, 26 ya, yang selama sudah dibuka sudah 3 dekade.
30 tahun ya sudah jalan, kemudian kita sudah meluluskan 26 kali ya kan. Kemudian kita lihat masalah kondisi kampus di mana-mana memang mahasiswa kita agak ini ya, agak mengalami penurunan gitu kan mahasiswa. Baik ekonomi semua fakultas ya, itu memang disebabkan oleh sebuah kebijakan juga sih. Misalnya kita lihat PTN-nya, PTN ini dia membuka kelas lagi ya kan, ya dia buka kelas lagi itu kan. Setelah dia kan tes misalnya kan tes ya, tes, kemudian dia bikin gelombang 1, gelombang 2, ya, 3 gitu kan. Iya, gitu kan. Nah, dengan demikian semestinya itu gelombang 1 itu adalah jatah kita ya, sebagai untuk swasta PTS itu kan. Kemudian yang kedua juga penjawabannya adalah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang ada di Lotimnya. Kalau dulu memang kampus kita satu-satunya sebuah universitas yang ada di Lotim ini ya kita 20 sampai 25 tahun yang lalu UGM iya, masih satu-satunya gitu kan. Nah, ya itu kan. Nah, kemudian mengalami kemajuan ya dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga ada sebuah kebijakan bahwa sebuah kampus itu minimal dia membuka 10 fakultas ya bisa dijadikan sebagai universitas gitu kan. Nah, kita tetap itu mengikuti ya supaya kita bisa menjadi sebuah universitas gitu kan. Itu kita menangkan inovasi-inovasi pembenahan gitu kan. Sebab bagaimanapun kalau nanti ke depannya ya kan misalnya kita tidak bisa memenuhi pencapaian itu, maka kampus itu bisa diubah statusnya menjadi sekolah tinggi ya, itu bahaya ya gitu kan. Nah, makanya kita sebagai dosen dan sebagainya bagaimana kita mempunyai nilai jual lah gitu. Kita bisa memenangkan sebuah kompetisi ya, kita berkompetisi ya kan. Makanya mahasiswa itu sangat kita butuhkan. Tapi alhamdulillah selama ini semua fakultas ya kan Polsekonomi yang paling banyak, khususnya akuntansi itu yang paling banyak mungkin itu. Sampai hari ini. Oke. Jadi mungkin sebagai fakultas favorit ya mungkin di Universitas Agraria Jani karena memang mahasiswa tetap paling banyak setiap tahunnya. Ini kan sekarang Pak Wadek dan Pak Iwan hubungan antara Fakultas Ekonomi dengan program pemerintah pusat seperti makanan bergizi, kemudian sekarang dibukanya SPPI untuk koperasi dan koperasi Desa Merah Putih ini sedang naik-naik daunnya di semua desa di Indonesia dan itu menjadi prioritas program Presiden. Nah mungkin Pak Iwan, mungkin masyarakat butuh informasi nih. Kabarnya banyak sekali alumni atau fresh graduate Universitas Gunung Rinjani yang sudah diserap oleh program pemerintah pusat ini. Mungkin bisa Pak Iwan ada dapat informasi atau bisa diceritakan nggak terkait dengan banyaknya fresh graduate UGR ataupun lulusan Fakultas Ekonomi UGR yang sudah diserap tenaga kerja, diserap pasar kerja di program pemerintah pusat ini, baik itu yang ada di koperasi, yang jadi SPPG, belum pemilik dapur, belum yang paling banyak itu akuntansi yang kemudian lulusan dari Fakultas Ekonomi UGR. Baik ya, nah kita berbicara data ya, biar kita tidak asal ngomong ya, kita berbicara data saja. Karena kenapa ada relasi atau hubungannya dengan pemerintah pusat, misalkan program-program sebenarnya sebelum adanya program MBG ya, sudah alumni kita sudah masuk di sektor yang ada di pemerintah, terutama contoh misalkan. Kita ambil data dari tracer study-nya. Nah, kemarin tahun 2024 kita ambil tracer study. Alumni kita itu tujuan kita melakukan tracer study itu ingin kita mengetahui alumni kita ini kerja di mana. Kan gitu kan? Ya. Kita sebar kuesioner ke beberapa alumni, semua alumni sudah banyak yang mengisi link yang kita sebar. Ternyata luar biasa. Bagusnya tempat mereka bekerja, misalkan di sektor BUMN, Bank BNI ada, di BRI ada, Mandiri ada, di BCA ada, bank swasta. Semua bank yang ada kaitannya dengan BUMN, bank yang bergerak di bidang jasa ada mahasiswa, ada dia.
Gitu dia. Yang kedua, kenapa sebelumnya saya katakan lagi kan, apalagi sekarang ada program MBG ya. Artinya begini, program MBG ini sudah setahun lebih ya. Ya, Nah, betul lah lebih. ya. Nah, Sudah jalan 1 tahun lebih. setahun lebih ini kami data kemarin alumni kita yang masuk di MBG jadi akuntan. Jadi akuntan saja. Dulu namanya akuntan, sekarang namanya staf pengawas keuangan akuntan ini ya. Nah, staf hampir 50 lebih. 50 orang lebih. 50 orang lebih. Di dalamnya ada presiden juga. Ada. Nah, 50 orang lebih dan itu pun angkutannya di program MBG. Apa hanya di Kabupaten Lombok Timur ataukah Di luar kabupaten. Di Lombok Tengah sampai Lombok Barat ya. Gitu. Di Lombok Tengah ada, apalagi di Lombok Timur, gitu kan. Nah, tidak hanya dia sebagai staf pengawas atau akuntan di program MBG, di beberapa hotel juga banyak. Di beberapa hotel di KLU ada, di Lombok Tengah itu ya di kawasan Kiek? kawasan Kiak ya, Mandalika banyak. Kemarin kita sudah melakukan pendataan, hubungi alumni-alumni kita, ternyata sudah lumayan yang jadi akuntan di hotel. Nah, dan uniknya lagi, kita berbicara keunikan lagi ya, keunikannya akuntansi. Nah, kenapa kita berbicara keunikan? Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi itu, bahwa akuntansi ini di dimanapun selalu dibutuhkan. Contoh, saya sering masuk instansi, saya ke dinas pertanian, alumni kita ada. Iya, betul. Saya ke di Samsat ada alumni. Ada di mana-mana ya. Saya ke RSUD ada alumni. Yuh, selalu ada alumni. Di mana-mana Ya. ada alumni. Ada alumni, kenapa? Karena ada uang dikelola di sana. Pasti dia butuh akuntansi gitu. Itu keunikannya akuntansi ini ya. Itu. Rumah Di sakit juga banyak. instansi manapun selalu ada dia. Bahkan Iya. bahkan sampai Lombok Selatan. Bahkan, ya, Pasti ada teman-teman UGR. ada dia. Ya, ada. Dan tidak hanya sekedar sebagai praktisi di instansi, alumni kita juga ada beberapa yang sebagai dosen. Ya, ya betul. Ada juga. Ya, banyak. Sebagai dosen. Ya. Ya. Artinya ketika dia selesai di S1 di Fakultas Ekonomi UGR, dia melanjutkan tuh S2-nya, studinya strata 2-nya di kampus lain, gitu kan. Contohnya beliau nih. Saya termasuk alumni ya, alumni itu kan. di Ya, UGR ya, kan gitu. kan. Yang penting kita publikasikan kan. Ya. Ya, kan. Itu dia. Ya, ya kan. Keunikannya akuntansi kita ini. Artinya begini, akuntansi itu memang sangat perlu karena bahkan dimanapun selalu dibutuhkan dia. Prodi akuntansi ini, itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya sana ada alumni, saya di instansi ini ada alumni. Jadi nanti kita buat tagline alumni ada di mana-mana. Ya. Alumni ada di mana-mana. Iya, ya, betul Alumni, ya, betul ya. keunikannya. Artinya di Fakultas Ekonomi UGR bahkan bisa dikatakan kemarin pada saat booming-boomingnya ya program MBG ini, ya. bahkan artinya setiap SPPG ini kewalahan cari akuntan. Gitu. Alumni UGR solusi. Kampung Alumni UGR selalu ada di sana, gitu kan? Gitu. Artinya kalau kita berbicara di Lombok Timur, ada sekitaran 100 lebih SPPG di Lombok Timur ya. 60% alumni UGR yang isi. 60%. Dari data. Data ini. 60% alumni UGR. Sisanya di kampus lain. Ya. Itu dia. 60% Ya. SHK dari UGR. Dan sudah ada grup WA-nya khusus alumni UGR. Ada. Alumni disatukan dalam. Ya. Gitu dia. Ini sangat menarik Pak Iwan terkait dengan karena memang track record dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani ini bukan hanya saat adanya program pemerintah pusat, tapi juga memang sudah track recordnya sudah panjang sekali. Bahkan seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, teman-teman alumni Fakultas Ekonomi UGR ada yang mengisi ruang-ruang kosong yang ada di Bank BUMN. Nah, jadi ini sangat menarik sekali. Bahkan tentunya kita bisa melihat dari dekat bahwa Fakultas Ekonomi UGR mencetak mahasiswa-mahasiswa yang siap tampil dan siap kerja di luar sana ya ketika lulus menjadi mahasiswa. Nah, jadi ini mungkin informasi ini sangat penting kemudian diketahui oleh adik-adik yang ada di luar sana yang saat ini sedang ujian Pak Wadek. Kemudian sebentar lagi akan lulus Pak Iwan. Kalau nanti biar tidak bimbang, biar tidak bingung, saya mau memilih apa nih, jurusan apa nih. Seringkali kita sebagai calon mahasiswa bingung di sananya Pak Wadek terkait dengan itu. Nah mungkin selanjutnya saya ke Pak Wadek. Pak Wadek, ini kan sudah diceritakan sama Pak Iwan
peluang potensi dari Fakultas Ekonomi Akuntansi ini, mahasiswa-mahasiswanya ketika keluar dari kampus, apapun jurusannya katanya tadi, apapun jurusannya, masalahnya di ekonomi. Nah, jadi penting kemudian literasi keuangan, pencatatan keuangan itu memang benar-benar dibekali untuk mahasiswa. Sejauh ini Pak Wadek, ada kendala enggak? Atau ada hal-hal menarik enggak ketika Pak Wadek memiliki pengalaman di kelas mengajar mahasiswa, kemudian adakah hal-hal kemudian yang unik seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi ketika Pak Wadek ada di kelas, ketika berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi? Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Iwan tadi. Kita ngomong masalah alumni gitu kan. Memang alumni kita sudah ada di mana-mana gitu kan. Di semua lini sudah ada ya, baik itu sebagai ASN ya, sebagai pengusaha ya kan, masuk di BUMN gitu kan. Dan uniknya kampus kita adalah dulu ya, sebelumnya pada tahun 96 ke atas itu pangsa kita adalah pegawai. Pegawai negeri atau pegawai swasta atau? Pokoknya pegawai sudah, artinya mahasiswa sudah tua-tua ya sudah jadi pegawai kan. Anda belum masuk dulu ya. Belum dia ini kita belum. Ya. Masih bocil. Belum Masih bocil gitu ya. Bocil ya kan masih ya. Tapi zaman saya ini kan dosen tua soal gitu kan. Nah, dulu kalau nggak salah yang di kelas itu cuma 1, 2, 3 bisa hitung yang hasil SMA itu. Semuanya pegawai kan. Nah, makanya enaknya misalkan kita lihat ada namanya mahasiswa dulu namanya Pak Pailudin, dia adalah pimpinan bank cabang itu kan. Di tim kan. Dia juga sudah pegawai. Sehingga enaknya kita, artinya dia sudah pengalaman di di dunia lembaga keuangan kan gitu kan. Kemudian setanya dia, ini pengalaman nih ya di kelas itu kan. Kok bapak ini kan sekali masuk gitu kan, aktif gitu kan biasa kita lihatnya tua-tua ini ijazah gitu kan, nah ini ijazah gitu kan, ini enggak aktif dia masuk ini kan gitu kan, dia tekun kan. Nah, kemudian dia bilang gini Pak, jadi meskipun saya pakai bank sudah lama, maka saya butuh ilmunya saya butuh ya bukannya. Sebab apa dia bilang itu? Di tempat saya kan pimpinan cabang, dia bilang itu kan, bencana. Dan anak buah saya itu S1 semua anak buah saya. Ya kan? Saya sebagai pimpinan semua sekolah saya, dia bilang gitu kan. Itu. Jadi membuat termotivasi. Iya, jadi beban bagi saya ya kan. Nah, yang menjadi beban juga gitu kan, pas ada momen-momen di mana di undangan itu kan dituliskan SE, dituliskan gitu kan. Nasabah misalkan. Nah, nama saya ditulis macam Dr. Andos, SE macam gitu ya, saya diamkan saja gitu kan, saya diam gitu kan. Iya, tapi beban saya gitu kan, beban bagi saya gitu kan, itu. Kayaknya dia sangat sekali antusias gitu kan. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya pegawai itu, enaknya waktu kita melaksanakan KKN, kan? KKN misalnya. Seperti apa Pak? Nah, ini gini ya, bisa kita lihat kan kan KKN itu dia gabung jadi satu, sebuah fakultas masuk di sana. Satu ada hukumnya. Yang hukum itu kebanyakan diisi oleh polisi. Ya. Polisi banyak polisi itu kan dia ngambil hukum ya kan gitu lah. Polisi. Kemudian misalnya ekonomi pakai bank itu kan. Kemudian ada juga yang porselin juga kan. Itu sudah tugasnya sudah dinas itu kan, sehingga di dalam kita membagi tugas dia sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Ya kayak itu. Pakai bank misalnya kita panggil silakan Pak, Bapak pejabat silakan sosialisasi masalah lembaga keuangan gitu kan. Enak gitu kan. Kemudian itu masalah juga finansial, pendanaan, dia sudah punya uang itu enak gitu kan gitu. Maka itu uniknya di kampus kita gitu kan. Tapi sudah semakin ke tahun gitu kan, yang ada di Lotim ini sudah tidak ada pegawai, sudah kuliah semua. Mulai sekcam, kepala desa, kadus ya sudah S1 semua gitu kan.
sehingga kita lihat nih yang jadi pegawai itu cuma 1-2 gitu kan. Oke sih. Kebanyakan yang asli. Itulah letak uniknya kampus kita gitu kan. Iya, gitu. Oke. Jadi ini cerita yang menarik ya. Iya. Jadi walaupun jadi pegawai, terus jadi bos, tapi beban moral kemudian ketika anak-anak buahnya menyandang gelar Pak ya. Ya, jadi itu cerita yang lumayan pengalaman Bapak. Nah, ini bisa menjadi cerita yang menarik ya, praktik baik untuk kita yang hari ini, apalagi gen-gen alpha namanya. Kalau yang sekarang Gen Z sudah berlalu, tapi gen alpha ini mungkin Pak Iwan ini kan sebentar lagi akan banyak yang merayakan kelulusan di tingkat SMA Pak Iwan. Mungkin bisa di ini ya, bisa diinformasikan ke adik-adik kita, apa sih sebenarnya, apa dan kenapa harus memilih Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Gunung Rinjani? Karena kabarnya satu-satunya Fakultas Ekonomi yang ada di Lombok Timur hanya ada di UR. Nah, mungkin Betul. Benar. Betul. Begini dia. Kalau kita berbicara prodi akuntansi ya, memang benar apa yang disampaikan tadi itu bahwa prodi akuntansi satu-satunya ya yang ada di Lombok Timur ya. Jadi dari tahun 1996 sampai sekarang gitu kan. Nah, sebelum begitu juga dengan yang kita sampaikan di beberapa mahasiswa. Karena gini, ketika kita masuk kelas ya ngajar ya, kita tidak hanya langsung ngajar teori ini enggak. Yang kita sampaikan dulu itu apa sih tujuan kita untuk memilih untuk mempelajari akuntansi ini? Apa sih tujuan kita di Fakultas Ekonomi? Dan apa tujuan kita membahas pembahasan ini? Enggak, membangkitkan motivasi dulu. Kalau proses pembelajarannya gampang kan? Nah, kita sampaikan ini. sudah ada Motivasi dulu. Salah satu motivasi yang kita sampaikan itu adalah yang saya katakan tadi, itu adalah apapun jurusan kalian, Betul. masalahnya cuma satu ekonomi. Ekonomi saja masalahnya. Iya, pasti ekonomi masalah kita. Sampai kalian sudah berkeluarga, punya anak, masalah cuma ekonomi. Itu. Yang kedua, dimanapun tempat kalian bekerja, lembaga ini dimanapun selalu dibutuhkan akuntansi. Karena apa? Ada uang dikelola. Itu enaknya di prodi akuntansi, gitu kan? Nah, sehingga ketika ada program, karena begini kan, apalagi sekarang program pemerintah pusat ya, ada namanya Koperasi Merah Putih, pasti menyerap banyak tenaga kerja, terutama yang akuntansi yang paham. Namanya juga koperasi kan, gitu kan, pasti ada bidang usahanya banyak kan, gitu. Apalagi yang dari dulu BUMDes, ya BUMDes di setiap desa ada uang dikelola, nah ya kan gitu. Nah, sehingga ketika ada mahasiswa, calon mahasiswa atau anak-anak kita yang lulus SMA gitu kan, apa yang harus kita lakukan meyakinkan mereka gitu kan? Yang pertama itu dah, karena pertama tracer study kita, alumni, faktanya banyak alumni kita yang sudah langsung bekerja, tidak hanya bekerja di tingkat lokal, nasional, seperti BUMN yang tadi itu kan, nah gitu kan. Nah, di sekolah juga ada ya. Lucu, ada banyak pertanyaan di masyarakat, kok dia fakultas ekonomi, jurusan ekonomi, kok dia bekerja di sekolah? Kan secara umum, apakah dia jadi guru atau pengelola keuangan? Kan gitu. Apakah dia jadi bendahara? Kan di sekolah itu tidak hanya ngajar. Tidak hanya ngajar. Banyak juga pekerjaan administrasi. Banyak sekali. Sehingga muncullah difungsikan prodi akuntansi di sana, alumni kita di sana di sekolah. Makanya itu enaknya ekonomi. Di sekolah juga dia masuk. Bisa masuk di mana aja. Di mana saja. ada. Ya, ada keilmuannya. Ya. Itu pasti yang kita butuhkan itu adalah yang paham dalam pengelolaan keuangan instansi maupun lembaga. Itu sebenarnya. Dimanapun, karena apa? Salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga itu adalah, salah satunya itu adalah tertib administrasi. Nah, administrasi. Dan tertib administrasi itu adalah ketika kita paham dalam melakukan pengelolaan keuangan, salah satunya. Karena pengelolaan keuangan itu adalah bagian dari administrasi. Itulah fungsi dari alumni kita untuk masuk di sana. Nah, terkait dengan sekarang kan masa-masa ini lulus SMA kan, beberapa sudah kita melakukan sosialisasi. Ya, sudah. Dari fakultas langsung kita list sekolah-sekolah yang tempat kita melakukan sosialisasi. Kita juga di tingkat fakultas ada kepanitiaan yang kita buat untuk PMB ya kan. Ada panitia,
kita buat langsung ditugaskan oleh pimpinan fakultas, gitu kan, Sosialisasi. untuk kepanitiaannya. Nah, nanti untuk sosialisasinya panitia yang mengatur, gitu kan, ada timnya untuk sosialisasi kita di tingkat fakultas. Sehingga dari hasil sosialisasi kan, kebanyakan kebanyakan anak-anak kita di SMA itu pertanyaan paling krusial itu adalah apakah ada beasiswa, Pak? Ada kita bilang. Iya. Ada dia. Ada beasiswa, ada namanya KIP dari pemerintah pusat, dan jenis beasiswa. Ada Lazis dari lembaga sendiri dari UGR, itu dia bantuan UKT namanya kan, gitu dia. Nah, dan juga ada beberapa program beasiswa dari pemerintah terkait juga. Itu bisa diakses juga. Fakultas ekonomi saja atau di semua fakultas bisa mengakses itu? Di semua fakultas. Oke. Di semua fakultas. Gitu kan. Artinya tujuan kita juga untuk mempermudah bagian dari keuangan para mahasiswa, gitu kan, yang membutuhkan. Bagi yang tidak mampu, kita bantulah, gitu kan, dari Lazis kampus juga ada kan. Gitu sebenarnya. Itu pertanyaan dari beberapa anak-anak SMA kita yang mau lulus, gitu kan. Ketika mengadakan sosialisasi. Iya. Ya. Berarti kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya apa yang ada di kampus-kampus besar di luar sana ada juga ternyata di UGR. Ada dia. Oke. Gitu. Ada dia, karena begini. Kenapa misalkan di alumni kita ya kan. Kemarin di tahun 2025 itu kan kita melakukan kelulusan itu, wisuda itu pada bulan November waktu itu kan. Nah, ketika sudah baru selesai wisuda, langsung mereka masuk di program pemerintah pusat ini. MBG. Artinya apa? Program MBG salah satunya kan. Ada juga BUMDes, gitu kan. Nah, Belum diserah sama koperasi. belum diserah sama koperasi, sehingga mereka apa? Mereka terbiasa mengerjakannya, langsung bisa. Artinya BK juga terbiasa mengerjakan pekerjaan keuangan. Dia kelola keuangan besar ini kan. Kenapa terbiasa? Karena di perkuliahan kita aja di praktiknya. Dibiasakan. Iya. Iya ya. Iya. Oke. Jadi Pak, kembali ke Pak Wadet. Seperti tidak jauh dari pertanyaan ke Pak Ikhwan, Pak Wadet. Apa pentingnya kemudian adik-adik kita memilih Fakultas Ekonomi UGR? Karena sebentar lagi nih akan dirayakan kelulusan besar-besaran nih, karena memang waktunya ya. Saat ini sedang kelas 3 di MA, SMA, SMK, dan sederajat lainnya sedang mengadakan ujian dan sebentar lagi akan lulus. Apa pentingnya kemudian adik-adik itu memilih Fakultas Ekonomi UGR? Baik, makasih. Oke, jadi tadi memang sudah dijelaskan juga kan, kami sudah mengadakan sosialisasi di SMA, baik itu swasta juga ya, semuanya kita masukin. Nah, di sana yang kita jelaskan itu memang pertama itu kendalanya adalah masalah biaya, gitu kan, biaya. Tetapi tetap ada solusinya, kayak solusi bahwa banyak sekali bentuk-bentuk beasiswa yang bisa diakseskan. Nah, artinya yang penting tetap semangat ya kan, ada niat ya kan, niat dulu yang kuat kan, masalah biaya bisa belakangan. Sebab bagaimanapun ya kan, peluang yang sukses itu pertama adalah niat kan. Ya, misalnya biaya pas-pasan, tetapi semangatnya oke, maka peluangnya sukses itu tinggi, gitu kan. Tapi sebaliknya, biaya kuat kan, tapi mahasiswanya tidak ada semangat, tidak ada niat untuk kuliah, peluangnya gagal itu sangat tinggi sekali. Itu adalah masalah motivasi, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana solusinya tadi itu kan, beasiswa yang sudah didapatkan kan, baik itu pusat kan, baik itu ada namanya beasiswa Pak Ali, gitu kan, ya Ali Dahlan ya Pak ya, ada namanya, ya, itu bisa diakseskan itu di sini, gitu kan. Nah, kemudian tadi masalah pertanyaan tadi? Apa ya, yang akan lulus itu masuk? Ya, oke. Jadi kita lihat itu peluangnya, gitu kan, alumninya kan banyak sekali peluang yang ingin dimasuki kalau sudah lulus, masuk ke polos akuntansi ya. Ada di Kementerian Pusat, adanya MBG. Kemudian juga akuntansi ini khususnya di lembaga keuangan, gitu kan. Memang di lembaga keuangan itu, khususnya bank itu, semua fakultas memang dibutuhkan, bukan ekonomi saja, bukan akuntansi saja. Tetapi
Yang lebih dominan itu lebih banyak yang diambil adalah akuntansinya. Jika kalau ingin apa jobnya di apa ya bank, kemudian ada di pegadaian juga gitu kan, di pegadaian. Dan juga kita sudah melaksanakan MOU dengan pegadaian gitu kan. Kita ini ya bagi sudah. Jadi nanti bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin job di pegadaian juga bisa dia job di sana nanti kan gitu kan. Kita dikasih jatah oleh pihak pegadaian gitu kan. Nah, setiap angkatan itu khusus ekonomi gitu kan. Dia bisa job di sana. Kemudian nanti kalau dia sudah 3 bulan job ini, ya kan, digaji dia dapat fasilitas ya. Setelah itu kalau dia sudah bagus ya, dia bisa aktif dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti jadi akan menjadi pegawai tetap. Ya, mungkin itu. Jadi kesimpulannya seperti cerita bapak-bapak kita yang pada hari ini diskusi, kesimpulannya alumni atau mahasiswa Universitas Gunung Rinjani, spesifiknya di Fakultas Ekonomi UGR ya, memang sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu, spesifiknya literasi keuangan, pencatatan dan lain sebagainya yang kemudian dibutuhkan di pasar kerja. Nah, sehingga alumni atau sarjana-sarjana Universitas Gunung Rinjani benar-benar siap untuk tampil dan siap memasuki pasar-pasar kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja itu sendiri. Nah, jadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Jadi ayo adik-adik yang kemudian akan lulus, jangan bimbang, jangan ragu, pastikan masuk di Fakultas Ekonomi UGR ya, karena memang sudah dijelaskan tadi peluangnya sangat banyak. Dan banyak hal-hal yang kemudian bisa dipelajari, tentu itu akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan ketika selesai menjadi mahasiswa. Nah, mungkin terakhir Pak Iwan dan Pak Wadek, satu kalimat nih untuk meyakinkan adik-adik yang akan lulus, sebentar lagi akan lulus nih di bulan April ini, mungkin selesai ujian, akan selesai dari sekolahnya masing-masing. Mungkin 1 sampai 2 kalimat lah untuk meyakinkan adik-adik kita yang akan lulus, kemudian meyakinkan orang-orang tua yang akan mengkuliahkan anak-anaknya untuk masuk di Fakultas Ekonomi UGR. Mungkin dari Pak Iwan dulu. Baik, ya. 1 kalimat ya, untuk baiklah. Nah, artinya begini, dari paparan tadi, ingin cepat berkarir di dalam dunia kerja atau industri, joinlah di Fakultas Ekonomi sebagai salah satu solusi yang terbaik. Gitu. Siap, Ya? Baik, kalau yang kedua saya adalah bahwa ingin cepat sukses, masuklah di Fakultas Akuntansi ya, Fakultas Ekonomi, akuntansi ya kan. Siap. Nah, atau teman-teman yang ada di luar sana, Bapak Ibu yang mungkin anaknya tahun ini akan masuk di universitas, jadi jangan lupa Fakultas Ekonomi UGR menawarkan solusi. Karena memang Fakultas Ekonomi UGR adalah satu-satunya fakultas ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian tentu korelasinya atau hubungannya dengan program pemerintah pusat sangat kental sekali, karena memang tidak jauh dari basic keilmuan Fakultas Ekonomi sendiri. Jadi mungkin terima kasih banyak Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Wadek. Kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi yang lain ya, yang lebih santai tentu dengan isu-isu yang lain seputar ekonomi, Fakultas Ekonomi. Jadi terima kasih banyak. Jadi sekali lagi untuk menutup itu, jangan lupa adik-adik yang siap untuk lulus dan siap untuk berkuliah, masuk dan pilih Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.